Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Auliatur Rahmi dari jurusan Ilmu Administrasi Publik angkatan 2023, dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai hukum perburuhan, tepatnya pada bab terakhir yang membahas mengenai perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Nah, mengapa sih kemudian pemerintah ingin menerapkan program seperti ini, program tenaga kerja Indonesia yang dikirim ke luar negeri? Yang pertama adalah untuk mengurangi pengangguran, karena kita tahu bahwa lowongan kerja di Indonesia itu sungguh terbatas, dan sehingga untuk mengurangi pengangguran maka pemerintah berusaha untuk mengadakan yang namanya agar pekerja dapat bekerja juga di luar negeri. Nah, keuntungan lainnya adalah meningkatkan kesejahteraan keluarga bagi para pekerja. Tentunya gaji kerja di luar negeri itu relatif lebih besar dibandingkan dalam negeri, sehingga pekerja yang ada di luar negeri dapat mengirimkan kepada keluarganya yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan keterampilan TKI, karena tentunya dengan terus bekerja di luar negeri dengan kualifikasi yang lebih tinggi dibandingkan di Indonesia, itu akan meningkatkan dari kualitas TKI tersebut. Dan kemudian bagi negara, tentunya negara akan mendapatkan keuntungan berupa devisa, karena para pekerja tersebut akan memperoleh yang namanya valuta asing. Nah, itulah sebabnya kemudian TKI sendiri disebut sebagai pahlawan devisa. Nah, dari keuntungan tersebut ternyata juga ada berbagai kekurangan atau efek negatif dari pengiriman tenaga kerja Indonesia ini ke luar negeri. Salah satunya adalah karena yang pertama, pandangan bahwa rendahnya kualitas tingkat pendidikan TKI itu yang menyebabkan banyak sekali dampak-dampak negatif yang terjadi tersebut. Memang tidak ada yang menjamin bahwa tingkat pendidikan itu dapat menjaga TKI lebih aman di luar negeri, tetapi setidaknya dengan tingkat pendidikan lebih, TKI mempunyai cara yang solutif begitu. Ketika masalah menghampiri dirinya, maka ia bisa pergi ke dubes dan lain sebagainya untuk meminta pertolongan. Nah, kemudian rendahnya tingkat pendidikan ini juga berkorelasi dengan rendahnya kualifikasi dari para pekerja tersebut. Nah, sehingga karena rendahnya kualifikasi ini, mereka tidak mempunyai skill yang begitu mumpuni, akhirnya mereka mendapatkan pekerjaan yang diklasifikasikan sebagai pekerjaan yang lumayan bawah begitu, seperti buruh misalnya, ART atau sopir. Nah, hal ini menyebabkan mereka mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan, misalkan pelecehan, kekerasan dan lain sebagainya. Nah, atas masalah-masalah ini kemudian pemerintah berupaya untuk melakukan sebuah upaya pencegahan, salah satunya dengan membentuk Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan TKI atau yang disingkat dengan BNP2 TKI, dan mengurangi birokrasi penempatan. Selain dari situ, ada 7 cara untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan terkait TKI ini. Yang pertama tentunya adalah meningkatkan perangkat hukum, karena dengan hukumlah yang dapat menjaga kita dari kekerasan-kekerasan dan lain sebagainya, dan kejahatan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah menjalin hubungan bilateral antara negara yang menerima TKI dan negara yang mengirim TKI. Kemudian yang ketiga adalah melakukan peningkatan pemahaman kepada masyarakat bahwa tidak semua yang keluar negeri itu legal. Kemudian analisis pasar kerja internasional, kemudian juga pelayanan penempatan berbasis online untuk memudahkan baik pekerja dan pemerintah, kemudian memberikan pertolongan hukum dan perlindungan hukum serta pembelaan hak bagi TKI di luar negeri. Dan kemudian ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pemerintah diwajibkan untuk bisa memberdayakan mereka untuk melaksanakan rehabilitasi fisik, bisa juga rehabilitasi mental, sosial, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.